Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kebenciannya semakin memuncak kepadamu karena ini. Oke, mari kita cari tahu lebih detail ya guys ya. Energi dari seseorang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana orang ini sepertinya tidak menyukai kamu dan semakin hari dia ini kayaknya semakin kepanasan ngelihat kamu ya. Merasa kepanasan sendiri ya. Itu kenapa ya, semakin hari kebenciannya itu semakin memuncak terhadap dirimu ya guys ya. Why? Kenapa ya? Ada apa? Karena apa? Mari kita lihat di sini ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate saja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa tidak resonate atau kurang resonate, kamu bisa skip atau kamu juga bisa boleh menyimak ya untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru dalam hidupmu. Oke guys, sekedar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu lebih personal sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright. Sekarang kita lihat di sini ada apa aja. Kenapa ini ya dengan orang ini ya? Sepertinya kebenciannya semakin memuncak kepadamu ya. Oke, di sini ada the High Priestess. Ada Eight of Pentacles, ada Ace of Cups, ada King of Cups, ada Four of Pentacles, ada the Well of the Year, ada the Battle Wagon, one more, ada Ace of Wands. Oke guys, you see ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasakan energi dari seseorang yang pernah terkoneksi dengan dirimu atau seseorang yang pernah berdealing sama kamu di masa lalu atau di beberapa waktu yang lalu ya. Yang mana orang ini sepertinya itu adalah orang terdekat yang ada di circlemu ya. Sepertinya ini lebih ke arah tetangga ya atau partner ya guys ya. Entah ini partner hidupmu, mantan pasangan, atau partner dalam bekerja ya guys ya. Yang mana kamu dan dia udah nggak kerja sama lagi gitu loh guys ya. Entah kamu atau dia ya, salah satu pihak yang memutuskan koneksi ya guys ya. Dimana di sini ya dia ini orangnya kayaknya terang-terangan tidak menyukaimu ya guys ya. Kamu bisa lihat ekspresinya ya, dari wajah ekspresinya atau dari kata-kata yang dia lontarkan terhadap dirimu ya, kayaknya dia nggak suka sama kamu ya. Bawaannya tuh kayak sinis aja gitu loh guys ya. Pokoknya dia nggak demen lah sama kamu ini ya guys ya. Tentunya kita tidak bisa memaksa semua orang harus menyukai kita kan ya guys ya. Setiap orang kan beda-beda ya cara berinteraksi dengan orang lain ya. Dan setiap orang kan memiliki cara yang berbeda juga ya, memberikan treatment atau perlakuan terhadap orang lain ya guys ya. Nah, orang ini sepertinya tidak menyukai dirimu ya. Mungkin kamu bisa lihat ya bahwa orang ini kayaknya udah sering nih ya
ngerjain kamu ya guys ya. Bahkan ada di antara kamu yang dapat paketan black magic ya dari orang ini ya guys ya. Mungkin ini tetangga sendiri ya, energi tetangga sendiri gitu ya, yang mungkin iri dengki terhadap kamu atau merasa tersaingi sendiri ya dengan pencapaian-pencapaian yang telah kamu dapatkan di dalam kehidupanmu gitu ya. Sehingga rasa tidak sukanya ini diekspresikan dengan cara ngerjain kamu ya, secara halus atau dengan jalan halus ya guys ya, yang mana kamu nggak ketahui ya bahwa orang ini sering sekali mengirimkan energi negatif terhadap dirimu ya. Namun kamu di sini sepertinya baik-baik saja ya guys ya, tidak ada sesuatu yang buruk yang menimpa kamu atau tidak ada sesuatu yang jelek yang terjadi di dalam kehidupanmu ya. Itu kenapa ya kebenciannya semakin hari semakin memuncak kepadamu ya. Padahal dia udah bermain jampi-jampi di sini ya guys ya. Mungkin dia meramu sendiri ya, bisa bikin sendiri ya guys ya. Ada di antara dia yang terkoneksi dengan dirimu ini bisa bermain black magic ya. Dia sendiri yang terjun ke lapangan atau dia sendiri yang bikin, yang buat ya ramuan-ramuan untuk ngirimin energi negatif ke kamu ya guys ya. Tujuannya ini bervariasi ya. Sepertinya dia lebih mengarah pada keinginannya untuk menutup rezeki kamu ya, atau menghambat kerezekian kamu ya. Dia berusaha untuk menghalang-halangi rezeki kamu di sini ya guys ya. Namun di sini kamu adalah seorang pekerja keras ya guys ya. Walaupun dia berusaha mati-matian untuk menutup rezeki kamu ya, kamu di sini tetap berfokus sama pekerjaanmu ya. Walaupun aku ngerasa bahwa sebagian daripada kamu ini ada kerezekiannya yang memang terhambat atau mendapatkan efek dampak dari energi negatif yang dia kirimkan ya. Tapi itu tidak akan bertahan lama ya guys ya. Karena kamu di sini orangnya selalu positive thinking dan fokus terhadap diri sendiri, kehidupan sendiri. Ya, kamu di sini orangnya konsisten dalam bekerja ya. Kamu memiliki dedikasi yang tinggi, rutinitas keseharian ya, punya aktivitas pekerjaan sehari-hari yang menuntut kamu untuk bisa berkonsentrasi dan fokus terhadap apa yang kamu kerjakan gitu ya. Jadi pemikiran kamu itu nggak kemana-mana ya, sehingga sulit sekali energi negatif yang dia kirimkan ini masuk ke pemikiran kamu ya guys ya, karena kamu terlalu fokus dalam bekerja atau mengerjakan sesuatu. Dan di sini kamu sangat totalitas ya guys ya dalam bekerja ya. Kamu nggak setengah-setengah dalam mengerjakan pekerjaanmu ya. Kamu selalu mengusahakan yang terbaik dari pekerjaanmu ya. Itu kenapa kamu sangat fokus banget ya. Bagus sekali ya kamu bisa fokus ya guys ya, tidak tengok kanan kiri ya. Apalagi kamu tidak mengurusin kelakuan orang toksik ini ya guys ya. Karena orang toksik ini aku lihat hari-hari dia ini kayaknya itu kepanasan sendiri ya. Dia merasa gelisah dan tidak tenang melihat kehidupan kamu yang sepertinya baik-baik saja ya. Padahal dia melakukan sesuatu untuk bisa menghalangi kerezekian kamu, untuk bikin kehidupan kamu tidak baik-baik saja atau mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam perekonomian gitu ya guys ya. Kayaknya dia menyerang ekonomi di sini ya. Yang dia serang adalah bagian finansial atau keuangan kamu ya guys ya, agar kamu ini ya keuangannya itu tidak lancar, agar kamu ini ya keuangannya itu mandek gitu ya, morat-marit gitu ya, terus agar kamu juga kayak stuck gitu ya guys ya, entah itu malas bekerja, kayak nggak bisa berpikir gitu loh guys ya. Energi negatif ini berusaha untuk mempengaruhi pikiran kamu agar melayang-layang ke sana kemari, banyak melamun atau banyak berdiam diri, males-malesan kayak gitu loh guys ya. Tapi di sini karena kamu memiliki semangat, energi semangat yang tinggi ya, kamu kayaknya bisa tahan menghadapi serangan energi negatif itu tanpa kamu sadari ya guys ya. Padahal energi negatif yang dia kirimkan itu setiap hari mencoba berusaha untuk mempengaruhi pemikiran kamu ya guys ya, agar kamu ini jadi malas bekerja atau ide gagasan yang ada di pikiran kamu itu jadi terhambat ya, atau jadi stuck gitu. Jadi kamu bingung mau gimana gitu ya kan, kamu nggak ada ide lain, kamu nggak ada ide-ide baru, nggak bisa mencetuskan gagasan-gagasan baru karena kamu mau dibikin stuck gitu ya. Tapi beruntungnya kamu ya, kamu di sini tidak berfokus ke sana gitu loh guys ya. Kamu tahu bahwa ada seseorang yang mengirimkan energi negatif ya. Mungkin kamu ngerasa ya bahwa hidup kamu ini kayaknya mendapatkan serangan yang tak terlihat gitu ya. Mungkin kamu merasa tidak nyaman gitu ya dengan situasi atau kondisi kamu dalam bekerja, atau terkadang kamu merasa lelah, merasa
tertekan gitu ya secara mental ya. Tapi kamu berusaha untuk mengabaikan itu, tidak menghiraukannya dan melanjutkan pekerjaanmu. Nah, disitulah ya energi negatif itu kalah. Energi negatif itu balik kembali kepada pengirimnya karena kekuatan pikiran kamu yang di sini selalu berusaha untuk fokus gitu ya. Dan itu mampu untuk mengusir bahkan menangkal energi negatif itu untuk menyerang dirimu ya. Jadi nggak bisa gitu loh guys ya. Itu kenapa seseorang yang sepertinya tidak menyukaimu ini ya, semakin hari kebenciannya itu semakin memuncak. Karena apa yang dia lakukan di belakang layar itu nggak ada hasil gitu ya. Kayaknya percuma aja, sia-sia. Kamu tetap bekerja di sini ya guys ya, melakukan aktivitas keseharian kamu seperti biasa ya. Dan di sini aku lihat juga ya emosional kamu juga bagus ya guys ya. Kamu tidak terpancing emosi ya, tidak marah-marah ya. Kamu udah bisa belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi kamu ya. Kamu mampu untuk bisa menenangkan diri dan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan situasinya gitu ya. Jadi kayaknya kamu nggak heboh atau nggak panik gitu ya ketika kamu mendapatkan serangan energi negatif dari orang tersebut gitu ya. So di sini justru karena kamu memiliki ketenangan dan bisa berdamai dengan diri sendiri dan kehidupanmu, makanya di sini aku lihat ada kebaikan-kebaikan yang datang ke dalam kehidupanmu. Kayaknya ada hoki-hoki ya, entah itu kerezekian atau keberuntungan gitu ya guys ya, yang menghampiri dirimu ya. Itu kenapa ya orang ini kebenciannya semakin hari semakin memuncak ya, karena dia nggak berhasil untuk membuat pekerjaanmu ini menjadi kacau balau dan menghambat kerezekian kamu ya. Karena kamu di sini terlihat hoki ya. Apalagi di antara kamu ini ada yang memiliki kehidupan ya seperti orang lain gitu ya guys ya. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa kulineran ya, bisa makan-makan di luar ya. Bisa mentraktir orang-orang terdekatmu ya, bisa ngajak saudara-saudara dan keluargamu untuk bepergian tamasya ya, atau kalian pergi ke resto ya, makan-makan gitu guys ya. Ya, itu berasal dari hasil jerih payah kamu sendiri ya. Ternyata apa yang kamu kerjakan itu menghasilkan. Nah, itulah yang membuat seseorang ini kebenciannya semakin hari semakin memuncak kepadamu ya. Karena dia yang berusaha untuk menghambat kerezekian kamu ini nggak berhasil ya. Justru kamu di sini ya mampu berfokus kepada diri sendiri untuk bisa menggapai, untuk bisa mencapai hasil yang maksimal ya. Dan di sini hasilnya memang sesuai, memang sepadan dengan apa yang kamu kerjakan. Semakin kamu bekerja keras, semakin kamu akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Nah, seperti itu ya guys. Oleh karena kehidupan finansial kamu oke-oke aja, baik-baik aja, orang ini terkadang penasaran ya guys ya. Itu kenapa dia suka ngintip-ngintip ya di balik jendela atau di balik pintu ya guys ya. Ngintipin kamu ya guys ya. Dia berusaha untuk mencari tahu, mencari informasi tentang keuangan kamu ya guys ya. Karena di sini yang menjadi permasalahannya adalah dia tidak ingin kehidupanmu itu lebih makmur dan lebih sejahtera dibandingkan dirinya ya. Jadi di sini ada unsur iri hati ya dan kedengkian yang dia miliki ya. Itu kenapa dia berusaha sekali untuk bisa mengorek-ngorek informasi tentang dirimu ya. Dia bisa berkunjung ke rumah kamu atau ke tempat usaha kamu gitu ya, berbasa-basi ya, berpura-pura untuk membeli sesuatu kalau misalnya kamu adalah wirausahawan atau pedagang ya. Tapi endingnya atau ujung-ujungnya dia akan menggali informasi tentang dirimu ya. Perkataan-perkataan yang dia lontarkan itu mengarah ke arah finansial ya. You must be careful ya guys ya, karena orang ini pandai sekali untuk menggali informasi ya. Dia pengen tahu gitu ya, kamu dapat uang dari mana, pekerjaan kamu seperti apa, apakah lancar saja atau bermasalah ya. Income kamu apakah ada kemajuan, kemunduran, stuck atau gimana gitu ya. Jadi dia mencari info ya. Bisa juga dia mengutus orang lain untuk mencari informasi ya, yang mana orang itu bisa lebih dekat dengan kamu ya, agar dia lebih tahu gitu ya guys ya, informasi tentang dirimu. Makanya dia menggunakan orang ketiga. Nah, seperti itu ya. Orang ini sepertinya punya banyak akal ya. Kamu harus hati-hati ya guys ya, karena orang ini berada di circle atau di lingkungan kamu. Entah itu di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan bermasyarakat di mana tempat kamu tinggal saat ini ya guys ya. Nah, dia di sini sangat membenci
keberuntungan yang kamu miliki, dikonfirmasi oleh the well of the year ya guys ya. Di sini di matanya kamu itu terlihat sebagai seseorang yang beruntung ya. Karena apapun yang kamu mau itu bisa kamu dapatkan. Mungkin kamu membeli barang ya, atau kamu bisa mengupgrade tempat usaha kamu, atau mengupgrade produk-produk jualan kamu gitu ya guys ya. Kayaknya kamu memiliki koleksi-koleksi yang lebih gitu ya. Entah itu koleksi barang atau koleksi perabotan rumah tangga ya guys ya. Dia melihat bahwa kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Itu kenapa dia menganggap kamu itu sangat beruntung atau terlalu beruntung, lebih beruntung daripada dirinya ya. Disinilah ada kecemburuan sosial ya guys ya. Kalau kamu dan dia posisinya berada dalam lingkungan atau circle bermasyarakat ya, di tempat tinggal kalian ya. Dia termasuk orang yang memiliki penyakit hati masalahnya di sini. Itu kenapa dia selalu berusaha untuk bisa menikung kamu, kalaunya bisa ya. Berusaha untuk bisa mengganggu kelancaran finansial kamu atau perekonomian kamu, karena dia iri melihat kamu hidupnya itu lebih enak atau lebih sejahtera dibandingkan dirinya gitu ya guys ya. Ada kecemburuan sosial yang kuat di sini ya, dan orang ini juga bisa bermain magic gitu ya guys ya, tanpa dia harus bayar dukun atau nyewa orang magic atau membayar orang magic ya, ngupah orang magic gitu ya untuk mengirimkan energi negatif ya. Karena dia sepertinya udah pernah melakukan ini ya ketika dia bertetangga dengan orang-orang sebelum kamu gitu loh guys ya. Jadi kayak udah memiliki basic atau kemampuan ya berada di ranah spiritual kegelapan. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini aku rasa ya kamu ini selain memiliki fokus yang bagus ya terhadap apa yang kamu kerjakan, kamu juga orangnya pemberani di sini ya guys ya. Keberanian kamu dalam bertindak, take action, bahkan keberanian kamu dalam mengambil resiko atau konsekuensi ya, mengambil keputusan, itu membuat kamu menjadi seseorang yang tidak pelin-pelan, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, jalan yang harus kamu tempuh kemana gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak ada keraguan sedikit pun ya, justru kepercayaan diri kamu ini bagus sekali ya untuk membentengi kamu ya dari serangan energi negatif. Karena energi negatif ini ingin menggoyahkan iman kamu, ingin bikin kamu jadi frustasi, ingin bikin kamu jadi meragukan dirimu sendiri dan meragukan kemampuanmu. Nah, selain itu aku melihat bahwa di antara kamu ini juga memiliki pelindung ya dari entitas yang tak terlihat ya guys ya, semacam kodam pendamping ya. Ada dua, yang mana kodam pendampingmu ini selalu berusaha untuk membackup kamu dan memprotek kamu dari energi-energi negatif orang-orang yang sirik, iri, dengki terhadap kamu ya guys ya. Di sini kodam pendamping kamu berusaha untuk menangkis kiriman energi negatif yang berusaha untuk menghambat dan mengacaukan kondisi finansial kamu ya. Namun itu tidak berhasil ya, makanya dia bingung kenapa sih sampai detik ini dia tidak bisa membuat perekonomian kamu itu jadi kacau balau atau carut marut ya. Ya iyalah, karena kamu di sini selain orangnya bisa fokus terhadap diri sendiri, kehidupan sendiri dan pekerjaan sendiri, kamu pun juga ada yang didampingi oleh entitas yang tak terlihat ya, malaikat pelindung, yang mana energi negatif ini tidak bisa menyentuh dirimu dan mempengaruhi pikiranmu, sehingga pikiran kamu tetap terjaga, makanya kamu tetap bisa bekerja ya. Dan di sini kamu pun juga semakin kreatif, dikonfirmasi oleh Ace of Wands ya. Kamu mampu menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam pekerjaanmu ya, terlepas kamu ini adalah seorang wirausahawan atau seorang karyawan ya guys ya. Kamu ini mampu mencetus dan menciptakan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru ya, inovasi-inovasi baru yang bisa mendongkrak kinerjamu ya, sehingga itu berdampak pada penghasilan atau income kamu, sehingga makin kesini kamu akan semakin mapan, semakin sejahtera ya, karena itu semua adalah hasil kerja kerasmu sendiri ya guys ya. Dan itulah yang membuat seseorang ini memiliki kebencian yang makin hari sepertinya semakin memuncak kepadamu ya, karena dia sangat marah ya melihat kamu yang sepertinya kehidupan kamu itu fine-fine aja, nggak ada masalah, terutama dari segi finansial atau ekonomi ya, semuanya tuh lancar gitu ya, nggak terhambat,
tidak ada hambatan yang signifikan yang memiliki dampak yang besar terhadap pekerjaanmu dan kondisi finansialmu ya. Apapun yang dia kirimkan, entah itu energi negatif ya, entah itu jampi-jampi yang berusaha untuk membuat pekerjaan kamu drop, keuangan kamu jadi morat-marit, itu semua tidak berhasil ya guys ya. Kenyataannya yang dia lihat, faktanya, realitanya ya, kamu di sini malah sepertinya makin hari makin sejahtera. Bahkan ada juga di antara kamu yang makin hari makin berjaya ya. Nah, inilah yang membuat kebenciannya semakin memuncak kepadamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena dia tidak berhasil untuk membuat kondisi perekonomian kamu menjadi morat-marit. Tapi yang terjadi adalah kondisi perekonomian kamu tetap stabil, lancar, dan kerezekian kamu tetap mengalir seperti aliran air yang tiada habisnya. Wah, luar biasa ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada strength of character and moral integrity. Character cannot be developed in easy and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened, vision clear, ambition inspire, and success achieved. Alright, di sini pesannya buat kamu ya guys. Perkokoh dan perkuat karakter yang kamu miliki. Semakin kamu memiliki karakter yang kuat dan menonjol, maka semakin orang yang membenci kamu itu akan merasa minder dan ciut dengan sendirinya ya. Karena dia tidak berhasil untuk bisa menggoyahkan kepercayaan dirimu, untuk bisa menggoyahkan imanmu dan menurunkan kepercayaan dirimu. Karena orang yang membencimu ini selalu berusaha untuk membuat kamu meragukan diri sendiri dan kehilangan kepercayaan diri. Dengan kamu ragu kepada diri sendiri dan kehilangan kepercayaan diri bahkan jati dirimu, maka orang ini mudah masuk dan mengacak-ngacak kehidupanmu, bahkan mengacaukan pikiranmu ya, karena memang tujuannya adalah untuk bisa membuat kamu tidak bisa bergerak atau stuck ya. Dia sangat takut dengan progres atau kemajuan yang kamu miliki, karena baginya kemajuanmu adalah petaka besar baginya ya. Sebab seseorang yang membenci dirimu ini jelas dia memiliki rasa iri hati terhadap dirimu karena dia tidak mampu menyaingi kamu. Dia tidak bisa selevel atau setara dengan dirimu ya. Karena di sini aku rasa ya dari segi kemampuan, keterampilan dalam suatu bidang di pekerjaan kamu, orang ini berada di bawah kamu ya. Itu kenapa dia selalu berusaha untuk menurunkan kualitas dirimu dan menarik kamu ke bawah agar kamu tidak bisa maju-maju, agar kamu tidak bisa bergerak maju. Itu keinginannya ya. Sehingga ketika kemauannya ini tidak tercapai, maka dia memiliki perasaan benci yang setiap harinya bertumbuh dan berkembang ya. Sehingga itu membuat dirinya memiliki penyakit hati yang akut ya, yang sulit sekali untuk dia kendalikan. Dirinya sendiri tidak bisa mengendalikan penyakit hatinya. Itu kenapa tidak heran perkataannya, kelakuannya itu serba toksik ya, serba toksik ke kamu. Jadi kamu jangan bingung, jangan heran kenapa dia selalu berusaha untuk menyinggung kamu atau menyakiti hatimu melalui kata-katanya ya, secara verbal atau kelakuannya yang tidak menyenangkan. Nah, itu adalah salah satu cara dia mengekspresikan penyakit hatinya yang terpendam. Seperti itu ya guys ya. Karena kebenciannya ini semakin hari semakin memuncak terhadap dirimu. Sebab dia tidak mampu untuk mempengaruhi pikiranmu ya, baik itu secara real maupun unreal ya. Karena kamu memiliki karakter yang kuat dan tangguh di sini. Kamu juga memiliki integritas moral. Kamu mampu berdedikasi, berfokus terhadap diri sendiri
terhadap pekerjaanmu dan terhadap kehidupanmu. Kamu tidak tengok kanan kiri, sehingga itu sulit untuk dia mempengaruhi pemikiranmu, ya. Makanya di sini karakter kamu ini sangat berperan, ya, untuk bisa menghalau dan menangkis energi negatif dari orang toksik yang ingin menjatuhkan dirimu. Karaktermu ini memang terbentuk tidak instan ya guys ya. Tentunya berproses dan tidak mudah ini ya. Aku lihat kamu di sini memiliki karakter yang kuat karena kamu memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa di masa yang lalu ya. Kamu pernah gagal ya. Karaktermu ini terbentuk dari kegagalan dan penderitaan atau kesakitan yang pernah kamu rasakan di masa lalu, dan itu membentuk jiwamu yang tangguh, sehingga itu membuat karaktermu semakin kuat dan menonjol. Makanya kamu di sini memiliki vision atau penglihatan yang sangat jelas ya, dan kamu juga mudah terinspirasi dengan hal-hal yang ada di sekitarmu untuk bisa mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Sebab kamu sudah belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuatmu menjadi seseorang yang memiliki jiwa yang baru, yang lebih tangguh dan lebih kuat, sehingga itu membuat kamu menjadi seseorang yang berkarakter, punya karakter yang powerful. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjatuhkan dirimu melalui kebenciannya atau mata jahatnya itu tidak bisa ya, karena kamu kokoh berdiri dengan karaktermu yang bisa membuat seseorang tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi kamu. Oleh karena itu, rawatlah karakter-karakter baik dan positif yang kamu miliki, karena itu benar-benar bisa berperan dan membantu kamu untuk membuat dirimu bisa mencapai suatu pencapaian di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.